Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Ardini. Saya dari kelas reguler C 2019, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video ini saya akan membaca dan menganalisis puisi yang berjudul Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Pertama, saya akan membaca puisinya terlebih dahulu. Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Menghisap lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 23 cukong mengangkang, berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja-meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dengan persinggahan. Tanpa ada bayangan ujungnya, menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya, dan di langit para teknokrat berkata, bangsa kita adalah bangsa yang malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya renda-renda kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya saya berpikir bila berpisah dari masalah kehidupan? Kepadamu aku bertanya. Selanjutnya saya akan memberikan pemahaman saya dari hasil analisis dan kritikan Ethieu pada puisi tersebut. Puisi ini terdapat 11 bait. Dalam puisi ini tergambar sebuah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia serta ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang lemah atau rakyat-rakyat miskin. Hal itu dapat kita lihat dari analisis masing-masing bait berikut ini. Pada bait pertama, penyair menyampaikan tentang kondisi rakyat Indonesia serta tindakan semena-mena yang dilakukan oleh para penguasa terhadap masyarakat lemah. Pada bait kedua puisi ini, penyair ingin menyampaikan bahwa masih banyak generasi kita yang belum mengenyam pendidikan dengan baik. Bait ketiga mengungkapkan keinginan penyair untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, tapi semuanya sia-sia karena setiap usaha yang dilakukannya selalu mendapatkan halangan dan sikap para penguasa hanya acuh tak acuh. Pada bait keempat,
menjelaskan tentang nasib anak bangsa Indonesia menghadapi kehidupan yang panjang tanpa tujuan, serta tiada pilihan hidup. Pada bait kelima, bercerita tentang suatu keadaan yang dipaksakan indah, di mana sarjana-sarjana menganggur di mana-mana, penuh keringat mencari pekerjaan. Sementara itu, para penguasa menghina bangsanya sendiri, menganggap bahwa yang bersalah atas keadaan ini adalah rakyatnya yang malas. Mereka mengatakan bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Pada bait ke-6 menyiratkan bahwa kehidupan telah berubah, telah banyak gedung-gedung pencakar langit, dan malam penuh gemerlap. Begitu banyak protes yang ingin disampaikan, tapi hal itu tidak bisa mereka sampaikan karena kekuasaan menghalangi. Pada bait ke-7 berisi kritikan kepada penyair lain yang sibuk menulis hal-hal yang indah saja. Mereka tidak peka, padahal di samping mereka rakyat menderita. Bait ke-8 menggambarkan bahwa banyak anak-anak terdiam menunggu nasib mereka di bawah kekuasaan yang hingar-bingar. Sedangkan generasi penerus bangsa pandangannya kabur, melihat kehidupan pemerintah yang gemerlap dan mereka masih belum bisa menentukan tujuan. Sedangkan orang tua mereka memiliki berjuta harapan terhadap anak-anaknya yang belum tentu harapan itu terwujud. Pada bait ke-9, penyair menyampaikan bahwa Indonesia harus berhenti bergantung kepada negara lain dan kita harus bangkit dan berbenah diri. Pada bait ke-10, puisi ini menyampaikan bahwa inilah pikiran atau gagasan dari penulis tentang Indonesia ini. Hanya sekedar uraian dari sebagian pemikiran atas permasalahan bangsa yang ditulis di masa yang penting. Dan penyair menegaskan bahwa untuk apa kita cerdas, berpendidikan tinggi, tetapi kita tidak bisa memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan pada bait terakhir, berisi pertanyaan yang mempertanyakan isi sajak-sajaknya, menggugah hati nurani pemerintah, rakyat, dan para sastrawan. Demikianlah hasil pemahaman saya dari hasil analisis dan kritikan Atiu pada puisi tersebut. Sekian dan terima kasih.